Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ya, kita belajar tentang pendekatan suatu fungsi. Jadi sebelum UTS ya, kalian telah mempelajari penentuan akar ya dengan pendekatan. Nah, kalau yang sekarang kita mau mencari nilai fungsi ya dengan pendekatan. Tuh. Khususnya dengan interpolasi. Nah, latar belakangnya adalah yang pertama, mungkin adanya suatu fungsi ya yang tidak terdefinisi oleh suatu formula, tetapi didefinisikan hanya dengan data-data atau tabel. Misal tabel dari hasil percobaan. Jadi kalian tidak diberikan suatu fungsi ini ya, formula fx sama dengan sekian 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 itu. Tentukan nilai dari f2 kayak gitu, enggak ya. Jadi kita nggak diberikan fx sama dengannya, tetapi ya kita hanya diberikan data berupa tabel di sini ya. Jadi misalkan nih, kalau kalian melakukan percobaan ya kan. Nah, jadi ini x-nya apa, maka y-nya itu apa, ya kan? Kalau kita apa ya contohnya? Misalkan jarak sama waktu ya, misalkan seperti itu. Nah, jarak 1 kilometer itu dapat ditempuh selama misalkan 5 menit ya. Ini 5 menit. Kemudian jarak 2 kilometer ya. 2 kilometer itu dapat ditempuh dalam waktu misalkan 9 menit. Kemudian jarak 3 kilometer ya. 3 kilometer itu dapat ditempuh dalam waktu misalkan 13 menit ya, seperti itu. Jadi kita nggak diberikan suatu fungsi fx sama dengan sekian-sekian, enggak, tetapi hanya dalam bentuk tabel seperti ini tuh. Kemudian yang kedua adalah mungkin adanya suatu fungsi yang rumit ya, yang harus dihitung berulang kali. Tetapi fungsi itu tidak direkomendasi dihampiri oleh polinomial Taylor. Polinomial Taylor kan sebenarnya bisa ya kan? Kemarin mau mendekati misalkan fx sama dengan cos x ya kan? Itu di x sama dengan sekian. Itu kan bisa kan? Polinomial Taylor kan untuk mendekati nilai fungsi kan itu. Tapi ya kali ini polinomial Taylor itu tidak dapat digunakan untuk yang fungsi rumit. Mungkin punya kendala di bagian apa-apanya itu ya. Fungsi rumit yang harus dihitung berulang kali, tetapi fungsi itu tidak direkomendasi dihampiri oleh polinomial Taylor. Polinomial Taylor nggak bisa ya. Kemudian mungkin ya adanya fungsi rumit yang harus diturunkan atau diintegralkan, tetapi fungsi tidak direkomendasi dihampiri oleh polinomial Taylor. Misalkan kalau kita mau menentukan ini ya, fungsi polinomial Taylor ya, kita mau membentuk polinomial Taylor misalkan berderajat 2 ya kan. Kalau berderajat 2 berarti kan kita membutuhkan turunan pertama dan turunan kedua ya kan. Itu. Nah, mungkin ada kendala ya dalam menurunkan suatu fungsi yang rumit tersebut itu. Ya, karena ada kesulitan untuk menurunkannya ya, menurunkan suatu fungsi yang rumit, sehingga polinomial Taylor ini tidak direkomendasikan ya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah gunakan interpolasi. Interpolasi itu apa sih? Yaitu proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Itu. Kalau interpolasi ya, itu kita menggunakan sekumpulan titik yang diberikan x, y, x1, y1, x2, y2 dan seterusnya itu. Tergantung nanti kebutuhannya, mintanya itu interpolasi berderajat 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya itu. Nanti kalau udah masuk ke contoh udah lebih paham ya.
Nah, sementara fungsi interpolasi itu biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi polinomial. Jadi, fungsi interpolasi itu bisa berupa polinomial ataupun mau dibentuk ke log pun bisa. Mau len pakai fungsi len bisa ya. Atau mau fungsi eksponen yang dijadikan sebagai fungsi interpolasi bisa. Nah, tetapi ya kita gunakan fungsi polinomial. Kenapa? Karena di fungsi polinomial kita mudah untuk menghitung nilainya, mudah untuk menurunkannya ataupun mengintegralkannya. Polinomial kan berarti X pangkat berapa, X pangkat berapa, seperti itu kan. Nah, itu kan kita dapat mudah ya untuk menurunkan atau mengintegralkan walaupun nanti X-nya itu pangkat, misalkan pangkat 24 seperti itu. Kita kan dapat dengan mudah untuk menurunkan ataupun mengintegralkannya dibanding kalau misalnya yang kemarin fungsi log ya. Fungsi log kita harus cari turunannya ya. Turunan dari log itu apa ya. Nanti kalau diintegralkan, nah kayak gitu kan kita kan lebih kesulitan jika menggunakan fungsi tersebut. Itu. Jadi di sini kita gunakan fungsi polinomial sebagai fungsi interpolasinya. Itu. Udah? Paham ya? Nah, di sini. Tadi kan ini ya, fungsi yang tidak terdefinisi oleh suatu formula tetapi didefinisikan hanya dengan data-data atau tabel. Itu dapat diselesaikan dengan interpolasi. Contohnya seperti ini. Berikut data volume bensin dalam sebuah tangki berdasarkan ketinggiannya. Jika tinggi tangkinya itu 1 cm, maka dia memuat 1,13 liter bensin. Kalau tinggi tangkinya itu 2 cm, maka memuat 2,75 liter dan seterusnya. Nah, berapa volume bensin jika tinggi tangkinya itu 2,23 cm? Di sini nggak diberikan ini ya. Jika tangkinya ini tingginya adalah 2,23. Di sini hanya ya tinggi tangki yang 2 dan tinggi tangki yang 3 itu. Dan kita tahu bahwa 2,23 itu ada di antara ini. Itu. Gimana caranya? Nah, kita bisa buat fungsi linier ya yang melewati dua titik ini. Caranya gimana? Membuat fungsi linier yang melewati dua titik dengan apa sih? Ini kan untuk menghampiri X sama dengan 2,23. Membuat fungsi linier dengan dua titik berarti gunakan yang apa? Mau cari persamaan garis yang melewati dua titik. Berarti Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 ya kan, sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1, ya enggak? Itu kan? Nah, atau ini dengan pendekatan dibuat fungsi linier yang melewati dua titik, misalkan X0 Y0 dan X1 Y1. Ini kan kita punya ini ya, atau ya kita buat PX-nya aja ya. PX sama dengan apa? Nah, ini. Jadi diperolehlah ya fungsi linier ya. Ini sama dengan ini. Ini polinomial ya, polinomial berderajat 1 ya kan, X-nya ini ya ini derajat 1. Enggak berpangkat. Dah. Nih. Bisa ya. Ini kan 2 ya. Kita mau membuat suatu persamaan garis ya yang melewati dua titik ini. Ini ya, di sini dan di sini. Tuh. Nah, kalau X sama dengan 2,23, nanti volume bensinnya itu kisaran berapa sih? Itu. Ini, maka diperolehlah fungsi liniernya itu ini ya, berbentuk polinomial berderajat 1. Dan diperolehlah nilai pendekatan ketika
tinggi tangkinya itu 2,23 cm, diperoleh volume bensinnya adalah 3,0858 liter. Tuh. Nah, nilai suatu fungsi itu kan dapat ditaksir dengan fungsi polinomial berderajat 1 yang melalui 2 titik. Ini kan. Nah, misal fungsi polinomial derajat 1 ya, itu adalah P1X itu sama dengan A0 ditambah A1X. Karena melalui 2 titik, maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Y0 itu sama dengan apa? A0 ditambah A1 X0. Dan melewati titik ini juga kan, berarti Y1 itu sama dengan A0 ditambah A1 kali X1. Nah, kita lakukan eliminasi ya. Lakukan eliminasi dan seterusnya, maka diperolehlah P1X-nya ini sama dengan persamaan yang tadi kan? Itu. Nah, formula yang ini sama dengan yang tadi ya. Yang ini kan sebelumnya mana? Nah, yang ini. Jadi sebenarnya kalau kalian membuat suatu persamaan garis ya, ini kan, ini persamaan garisnya kan ini ya, yang kalian kenal dari SMP ya, itu. Nah, itu sebenarnya adalah fungsi interpolasi berderajat 1 itu. Nih dan seterusnya. Nah, diperolehlah ini P1X itu dapat dibentuk seperti ini. Tuh. Nah, formula interpolasi linier. Jadi ini adalah interpolasi linier. Itu juga disebut dengan polinomial ya. Polinomial Lagrange berderajat 1 dengan fungsi basis Lagrange L0x dan L1x. Jadi, ya, ini adalah fungsi ya, formula dari interpolasi linier. Ini juga disebut juga dengan polinomial Lagrange berderajat 1 dengan fungsi basis Lagrange-nya yaitu L0 dan L1. L0x-nya itu adalah ini dan L1x-nya itu adalah ini. Gitu. Dikalikan dengan Y0 ini ya. Nah, ini silakan kalian coba ya. Contoh, diberikan tampil fungsi fx sama dengan tan x. Seperti ini. Nah, gunakan interpolasi linier untuk mendapatkan tan 1,25. Kira-kira kalian menggunakan titik yang mana? Berarti kalau interpolasi linier berarti butuh berapa titik? 2 kan? Nih. Interpolasi linier itu membutuhkan 2 titik. Tuh. Nah, kira-kira yang mana? Kalau kita ingin menentukan hasil dari tan 1,25 biar errornya itu lebih kecil, berarti kita menggunakan titik yang mana aja. Nah, itu silakan kalian coba. Apakah kita menggunakan 1 dengan 1,1 ataukah 1,2 dengan 1,3 atau yang lainnya itu. Kemudian hitung nilai eksaknya berapa sih tan 1,25, hitung eksak errornya, selisihnya itu berapa. Paham ya? Nah, selanjutnya di sini tadi kan disebutkan bahwa fungsi rumit yang harus diturunkan atau diintegralkan, tetapi fungsi tidak direkomendasi dihampiri oleh polinomial Taylor, tetapi dapat diselesaikan dengan interpolasi. Misalkan ini nih, kita diminta untuk mengintegralkan x kuadrat dikali e pangkat x dikali sin akar x ya, dari 0 sampai dengan 2 gitu. Kalau kita menggunakan polinomial Taylor, berarti ya, kalau kita hampiri dengan polinomial Taylor berderajat 2, ini kan berarti masih yang rendah ya kan?
Itu berarti kan kita mau mencari turunan pertama dan turunan keduanya kan. Apalagi kalau kan semakin tinggi derajatnya, maka hasilnya akan mendekati eksak. Ya, ini aja kalau kalian cari, ini nggak semuanya mulus ya bisa mendapatkan turunan pertamanya, apalagi kedua dan seterusnya itu. Nah, kalau didekati dengan polinomial Taylor berderajat 2 itu tidak direkomendasikan karena adanya kesulitan untuk mencari turunannya. Itu. Kan polinomial Taylor berderajat 2 itu fx0 ditambah apa? Fx0 ditambah f aksen x0 dikali x min x0, ya kan? Terus ditambah turunan kedua x0 dikali apa? X dikurangi x0 kuadrat per 2 faktorial, ya kan? Itu. Nah, itu kan masih membutuhkan turunan ya. Sebanyak 2 kali kan, turunan pertama dan turunan kedua. Nah, sekarang fx ini ya, itu dapat dihampiri dengan interpolasi, misalkan yang berderajat 2. Jadi, kalian ini kan gak dalam bentuk tabel ya. Kalau tadi kan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini tabel. Ketika x-nya 1, y-nya adalah 1,13. Ketika x-nya itu 2, y-nya itu 2,75 dan seterusnya. Nah, kalau ini gimana, Bu? Nah, kalian bisa mencarinya sendiri. Misalkan tak masukkan x0-nya adalah 0. Ya udah saya masukkan 0 kuadrat kali e pangkat 0 sin akar 0 kayak gitu. Itu dapat 0. Gitu. Ketika saya masukkan x-nya itu 1, y-nya dapat sekian. Ketika ini x2 ya. Ini x2, ini y2. Itu. Ini, maka diperolehlah sekian itu. Sehingga ya, fungsi fx ini, fungsi x kuadrat kali e pangkat x kali sin akar x ini kita bisa ganti ya, ganti dengan polinomial berderajat 2 dari proses interpolasi gitu. Jadi ini kan misal P2X-nya tadi kita menggunakan polinomial berderajat 2 ya. Misalkan ini A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Maka diperolehlah A0-nya sekian, A2-nya sekian, dan A1-nya sekian. Sehingga diperolehlah polinomial berderajat 2-nya itu sama dengan ini. Dengan proses interpolasi ya kan? Kita menggunakan titik-titik yang ada di sekitarnya. Jadi kita kan lebih mudah ya mengintegralkan ini daripada kita mengintegralkan ini. Tuh. Ya kan? Ini x, nanti hasil dari integralnya x kuadrat. Ini nanti x kuadrat berarti x pangkat 3. Daripada kita mau mengintegralkan ini ya. Itu. Nah, selanjutnya interpolasi kuadratik. Kuadratik berarti interpolasi berderajat 2 ya. Nah, nilai suatu fungsi dapat ditaksir dengan fungsi polinomial berderajat 2 yang melalui 3 titik. Kalau polinomial berderajat 1 berarti membutuhkan 2 titik. Tapi kalau berderajat 2 berarti membutuhkan 3 titik. Misal fungsi polinomial berderajat 2-nya adalah ini. Kalian lakukan prosesnya sehingga diperolehlah P2X-nya itu sekian ya. Ini adalah persamaan Lagrange-nya ya. Persamaan Lagrange berderajat 2 dengan nih fungsi basis Lagrange-nya L0, L1X, L2X. Ya. Tadi kalau ini bisa kalian tulis ini. Ini L0 kali Y0 ditambah L1 kali Y1. Tuh. Kalau ini kan Lagrange berderajat 1. Kalau yang kuadratik berarti Lagrange berderajat 2. Nah, cari ininya gimana sih, Bu? Kalau kalian perhatikan ya, ini dia punya pola sendiri. Ya. Mana tadi? Nah, ini kan Y0. Ya. Titiknya kan X0 Y0 sama X1 Y1 kan? Nah, jadi di sini ya. Oh, ini Y0, berarti yang bagian ini adalah X0-nya. Ini Y1 berarti sini X1-nya. Sisanya apa? Kalau ini Y0, ini kan X0 ya. Berarti ini kan sisanya X1, sini X1.
Ini X1 ya, yang ini kan Y1, ini X1, berarti di sini adalah X0, sini X0. Punya pola sendiri dia. Nah, kalau yang ini ya L0 ya. Jadi sini Y0 kan. Nah, pasti yang dikurangi itu adalah X0-nya. Ini. Kalau ini X-nya ya, X yang dicarinya itu berapa? Nah, kan ini udah X0, X0 berarti sisanya adalah X1, X2 kan? Nah, ini X1, ini X2. Terus di sini Y1, berarti yang dikurangi di sini adalah X1-nya. Sisanya apa? X0 dan X2. Di sini Y2, berarti yang dikurangi ya, di sini adalah X2-nya. Sisanya apa? X0 dan X1. Nah, ini dia punya pola sendiri. Jadi kalau nanti misalkan interpolasi berderajat 3, jadi pasti tidak bisa ya, itu ya, untuk menentukan fungsi basis Lagrange-nya. Ini adalah X di sini adalah kalian masukkan yang ingin kalian cari tuh, yang diminta itu berapa sih ya, masukkan di X-nya. Ini nanti yang jadi X-nya. Jadi di sini diberikan tabel fungsi tan X. Gunakan interpolasi kuadratik untuk mendapatkan tan 1,25. Jadi di sini adalah X-nya ya. Ini adalah X-nya. Ini dengan, kalau interpolasi kuadratik berarti butuh 3 titik ya. Ya kan? Di sini. Gunakan untuk yang pertama adalah X0-nya itu 1,1, X1-nya adalah 1,2 dan X2-nya itu adalah 1,3. Itu 1,25 itu kan ada di sini ya, di antara ini kan. Nah, saya gunakan 3 titiknya adalah dari sini 1,1, 1,2 dan 1,3. Itu yang A. Kemudian kalian hitung ya, jika saya menggunakan titik yaitu 1,2, 1,3 dan 1,4. Hitung nilai eksaknya dan eksak errornya. Bandingkan hasil dari A dengan B. Kemudian bandingkan dengan hasil interpolasi linier. Tadi kan saya minta untuk tan 1,25 juga ya. Iya, tan 1,25. Nanti kalian bandingkan. Itu antara hasil dari interpolasi kuadratik dengan interpolasi linier. Itu udah selesai. Nah, coba kalian ya hitung dulu ya. Coba kalian hitung, jawab ya dari kedua contoh soal ya, untuk yang interpolasi linier dan kuadratik. Besok ketika kita diskusi ya, jadi enak ketika saya tanya kalian dah jawabannya kayak gini, benar atau salah, nanti kita diskusikan bersama. Tuh. Baik, saya akhiri ya pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.